Halo semua, selamat datang di channel kami. Yang pertama dan yang terhormat Ibu Emilia sebagai dosen pengampu di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Omah Maimunah dan rekan saya ada Aninda Ranjaswari, ada Ira Mailani, ada Dwi Wahyuni, dan yang terakhir ada Ajis Maimunah. Pada video kali ini kita akan mengeksplorasikan topik yang sangat menarik dan penting, yaitu konsep pengolahan dana pensiun dalam tinjauan hukum Islam. Bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengolahan dana pensiun, apa saja tantangan dan solusinya. Mari kita bahas dengan contoh studi kasus yang kita ambil dari dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengertian dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Fungsi dari dana pensiun adalah untuk memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tua, atau bisa disebut lagi sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Selain itu, dana pensiun juga dapat diwariskan kepada anggota keluarga jika penerima dana ini meninggal dunia. Manfaat dana pensiun sendiri yaitu sebagai penyambung hidup di masa tua atau sebagai bekal pensiun, pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiunan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu program pensiun yang diadakan dan dikelola oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawannya. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana hari tua yang dikelola oleh perusahaan keuangan, biasanya bank atau perusahaan asuransi. Yang ketiga ada program jaminan pensiun dari BPJS-TK, yaitu program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Yang keempat itu ada dana pensiun lembaga asuransi, yaitu program pensiun yang dikelola oleh lembaga asuransi. Ada kemungkinan untuk mengelola dana pensiun secara konvensional atau syariah. Cara yang terakhir berbeda dengan cara pengelolaan investasi, di mana dana pensiun syariah harus dilindungi dari riba dan investasi keuangan konvensional dengan bunga. Dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta atau DAPEN UMS adalah salah satu lembaga yang menyediakan dana untuk tabungan jangka panjang bagi karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari menyeluruh akad-akad yang digunakan untuk mengelola DAPEN UMS dan mengevaluasi apakah pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dengan mengidentifikasi akad-akad yang digunakan dan meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, penelitian ini berusaha memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun DAPEN UMS tidak melanggar undang-undang Islam, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada bagaimana dana pensiun syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta dikelola. Yang pertama adalah para pihak dalam program pensiun di DAPEN adalah rektor UMS atau sebagai pemberi kerja, lalu ada pegawai UMS sebagai peserta, dan DAPEN UMS sebagai pengelola. Sektor real atau invest dalam pensiunan, pegawai UMS atau penerima manfaat pensiun. Lalu yang kedua ada akad yang digunakan antara pemberi kerja dan peserta adalah akad hibah atau bil syariat atau hibah dengan syarat, di mana pemberi kerja memberikan dana kepada peserta atau pegawai untuk menyelenggarakan dana pensiun.
Lalu yang ketiga ada akad hibah atau bil syariat terjadi apabila syarat-syarat terpenuhi setelah menjadi peserta selama kurun waktu tertentu dan pensiun pada usia pensiunan normal. Lalu yang keempat, usia pensiun normal untuk tenaga edukatif adalah 56 tahun. Sedangkan untuk tenaga non-edukatif yaitu 65 tahun. Yang kelima yaitu usia pensiun dapat dipercepat sekurang-kurangnya 10 tahun dari usia pensiunan normal. Lalu yang keenam ada akad yang diwakilkan adalah akad wakalah atau perwakilan, di mana pemberi kerja memberikan kuasa kepada dana pensiun UMS untuk mengelola kekayaan yang dihimpun dari iuran dan investasi sesuai arahan pendiri. Lalu yang ketujuh, ada rukun syarat wakalah terpenuhi dalam akad ini, yaitu jika orang yang mewakilkan atau mewakili adalah pemberi kerja atau pendiri yang merupakan pemilik sah dan dapat bertindak terhadap harta tersebut serta sudah mukhalaf. Yang kedua, orang yang mewakili atau wakil adalah pengurus dana pensiun UMS yang cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakili kepadanya. Lalu yang selanjutnya hal-hal yang diwakili atau mewakili fee diketahui dengan jelas oleh pengurus dana pensiun UMS, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur riba atau gharar, dan saling menguntungkan. Lalu akad wakalah ini batal jika hal yang diwakilkan masih samar-samar. Yang kesembilan yaitu pengurus dana pensiun UMS menerima amanah dari pemberi kerja untuk mengelola dana pensiun sesuai dengan aturan yang telah disahkan. Baik, penjelasan selanjutnya bagaimana analisis hukum Islam mengenai manajemen dana pensiun di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, analisis hukum Islam mengenai masalah manajemen dana pensiun di Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, akad yang digunakan. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, akad mudharabah antara dana pensiun UMS dengan peserta atau pegawai UMS. Juga sesuai syariah dalam memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Lalu yang ketiga, akad hibah bil syariat antara pemberi kerja dengan peserta sesuai syariah karena memenuhi rukun dan syarat hibah bil syariat. Lalu yang terakhir ada akad wakalah antara pemberi kerja atau rektor UMS dana pensiun UMS sesuai syariah karena memenuhi rukun syariat wakalah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua ada pengelolaan dana. Dana pensiun dikelola dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur riba, ghar, dan penyimpangan lainnya yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, dana pensiun berhak menginvestasikan dana dengan sistem syariah agar dapat berkembang digunakan untuk kepentingan peserta atau pensiunan. Yang ketiga, perlindungan kepentingan. Pengelolaan dana pensiun mengutamakan kepentingan peserta atau pensiunan dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. Terdapat persyaratan yang jelas bagi peserta untuk mendapatkan manfaat pensiun seperti masa kepesertaan dan usia pensiun normal atau dipercepat. Yang keempat, transparansi dan kejelasan. Akad-akad yang digunakan dituangkan secara tertulis dan transparan antara para pihak. Yang kedua, terdapat kejelasan dalam hal-hal yang diwakilkan pada akad wakalah dan mudharadah. Dengan demikian, manajemen pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal akad yang digunakan, pengelolaan dana, perlindungan kepentingan, serta transparansi dan kejelasan. Selama tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan syariah, maka manajemen dana pensiun ini dapat dinyatakan halal dan diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, mengenai komentar pihak-pihak terhadap dana pensiun UMS. 1. Dapen UMS hendaknya dapat mengoptimalkan program dana pensiun seperti program pensiun normal,
dipercepat, budak atau janda atau anak. Yang kedua, Dapen UMS harus meningkatkan kembali investasi sebagai pengembangan kekayaan agar dapat mensejahterakan pegawai Universitas Muhammadiyah Surakarta edukatif dan non-edukatif setelah memasuki usia pensiun. Dapen UMS yang ketiga harus memperhatikan akad yang diterapkan dalam pengelolaannya, walaupun akad yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi harus adanya islamisasi terhadap Dapen UMS dari dana pensiun pemberi kerja DPPK biasa menjadi dari dana pensiun pemberi kerja DPPK syariah. Sedangkan komentar pihak-pihak terhadap pegawai atau peserta dana pensiun UMS. 1. Bagi seluruh pegawai UMS yang terdaftar sebagai peserta dana pensiun, diharapkan mengetahui teori atau mekanisme pengelolaan dana pensiun secara syariah agar tidak adanya kecurangan. Yang kedua, bagi seluruh pegawai UMS yang terdaftar harus bisa memberikan saran ataupun kritikan terhadap pengelolaan dana pensiun. 3. Bagi seluruh pegawai UMS yang terdaftar harus bisa mendukung kemajuan dana pensiun untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk solusi dana pensiun UMS, Dapen UMS akan lebih meningkatkan kembali pengelolaan dana pensiunnya agar lebih baik, agar sesuai dengan yang diharapkan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu wacana keilmuan dan keislaman. Dapen UMS akan mensosialisasikan mekanisme yang diterapkan oleh dana pensiun berupa perhitungan manfaat pensiun, laporan dan kinerja keluarga, akad atau kontrak yang digunakan dengan pihak-pihak terkait, dan prospek hasil investasi kepada seluruh pegawai Universitas Muhammad Surakarta, sehingga mereka bisa tahu sistem atau mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun yang ada di UMS. Selanjutnya tentang dampak terhadap dana pensiun UMS. Dampak dari makalah tersebut adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dana pensiun UMS dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, wakalah, ijro'ah, dan hibah. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam, dan efektivitas program pensiun bagi karyawan UMS. Kesimpulannya adalah dana pensiun UMS menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, wakalah, ijro'ah, dan hibah dalam pengelolaan dan investasinya. Meskipun belum sepenuhnya berbasis syariah, pengelolaan dan investasi tersebut sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dana pensiun UMS diharapkan untuk mengoptimalkan program pensiun dan melakukan islamisasi pengelolaan agar sesuai dengan harapan kampus. Peserta dana pensiun juga diharapkan memahami mekanisme pengelolaan untuk mencegah kecurangan dan mendukung kemajuan dana pensiun UMS. Baik, sekian dari apa yang kelompok kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.